Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Semangat ya semuanya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya Pak, senang nih melihat semangat-semangat yang membara dari anak-anak sekalian, sehingga semoga kita dapat belajarnya lebih maksimal lagi ke depannya. Oke, anak-anak sekalian di sini ada yang nggak hadir atau ada yang izin? Nihil, Pak. Nihil ya, berarti semuanya hadir dan mengikuti kegiatan pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan ke proses pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ya, anak-anak sekalian ada yang ingin memimpin doa? Oke, Kak Chelsea dulu silahkan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu, berdoa Oke, baik. Terima kasih ya kepada Ananda sudah memimpin doa untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan kita tidak keluar dari kelas ini kecuali kita mendapatkan pemahaman-pemahaman yang lebih baik daripada materi yang disampaikan. Oke, anak-anak sekalian, di sini Bapak belum kenal nih seluruhnya ya. Mungkin hanya 1-2 orang yang Bapak kenal di kelas ini karena mungkin ada kegiatan-kegiatan yang pernah bersama dengan Bapak seperti itu. Nah, tapi untuk keseluruhan Bapak belum kenal dengan anak-anak sekalian. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi agar proses pembelajaran kita lebih nyaman, lebih dekat, dan juga lebih interaktif nanti ke depannya, besar harapan Bapak kita untuk saling kenal terlebih dahulu. Oke, di sini Bapak izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Bapak Rizky Alakbar Irawan. Jadi di sini Bapak merupakan guru BK di sekolahan kita, yang mana kita nanti pada kesempatan kali ini akan belajar mengenai berani bergaul, berani bersinar. Jadi kayak kegiatan yang gimana membahas mengenai pentingnya daripada bersosialisasi terhadap teman seperti itu. Nah, jadi kita akan melaksanakan bimbingan klasikal dengan tema yang sudah Bapak sebutkan. Jadi nanti anak-anak silakan saja ingin bertanya, berdiskusi dengan Bapak, Bapak sangat terbuka. Oke, selanjutnya biar kita makin akrab, kita boleh perkenalan terlebih dahulu nih. Mau dimulai dari sebelah kiri atau sebelah kanan? Kanan ya. Jadi sebelah sini nih. Oke, silakan Kak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, Bapak, perkenalkan saya Salvia dari kelas 81. Dari kelas 81 Salvia ya. Oke, salam kenal untuk Salvia. Teman-teman yang lain boleh ya nanti ketika ada yang mengucapkan nama dan lain sebagainya untuk berikan salam perkenalan seperti itu. Oke, untuk hobi boleh juga disebutkan nama dan hobi-hobinya apa, Kak? Hobinya membaca, Pak. Hobi membaca, oke. Salam kenal ya, Salvia. Oke, selanjutnya. Semuanya, kenalin nama aku Aida Sapitri, biasa dipanggil Aida, hobi aku panahan. Hai Aida. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinatita, saya dari kelas 82, hobi saya kesini. Hai Sonya. Oke, menarik ya anak-anak sekalian. Jadi kita sudah saling kenal. Jadi harapan Bapak kita bisa untuk saling lebih akrab seperti itu. Dan juga pembelajaran kita agar lebih nyaman. Oke, sekarang Bapak ingin ngetes nih ya. Salah satu dari anak-anak sekalian untuk menyebutkan nama yang Bapak tunjuk. Jadi yang Bapak tunjuk diam aja. Yang lain sebutin namanya. Siap? Siap, Pak. Oke, coba kalau Ada. Oke, ingat ya. Oke, satu lagi. Iya. Oke, jadi semua sudah saling kenal. Jadi kita akan belajar agar lebih semangat seperti itu. Oke, anak-anak sekalian. Jadi kita pada kesempatan kali ini akan belajar mengenai ini PPT yang sudah Bapak tampilkan. Berani bergaul, berani bersinar. Tapi Bapak lihat kayaknya masih pada lesu gitu ya, masih pada lemes. Mungkin biar kita makin semangat, jadi Bapak ada sedikit ice breaking untuk kita semua. Siap untuk ice breaking? Siap, Pak. Oke. Jadi di sini ice breaking-nya itu adalah sambung kata.
Sambung kata di sini maksudnya sambung kata akhir ya. Misalkan huruf. Misalkan kayak Bapak sebutkan kucing. Terakhirnya huruf G. Jadi nanti anak-anak sekalian silakan cari makhluk hidup yang berawalan dengan huruf G. Dan itu ada waktu ya, hanya 3 detik untuk berpikir. Misalkan kucing 1, 2, 3 gak salah misalkan itu berarti apa? Ya, gitu. Bisa? Oke, karena tadi sudah dimulai dari depan, mungkin sekarang kita mulai dari belakang ya. Siap? Oke, Bapak mulai dengan kata ayam. 1, 2, 3. Oke, itu contoh dulu ya, contoh. Jadi kayak gini nih, apa namanya misalkan Bapak ngomong ayam, misalkan nanti soalnya ya, nanti jawab musang misalnya gitu kan. Nanti G, misalkan apa ya? Gajah gitu. Oke, tadi kita anggap sebagai pemanasan. Oke, siap? Oke, kita ulang ya. Pisang. Nah, Harimau. Unta. Oke, Tria ya. Oke, Tria. Kita apa namanya? Kita lewati dulu Tria ya. Jadi tadi sampai ayam. Oke, boleh. Jadi huruf akhir ya, bukan huruf depan awal. Oke, sekarang dari Dila lagi. Ulangi. Tadi apa ya? Harimau. Unta. Ayam. Sabel. Monyet. 1, 2, 3. Ini Zakia. 1 tikus. 1, 2, 1, 2 gajah. Ya, masuk. Harimau. Ular. Apa? Rubah. Hiu. Ya, hiu. Ya. Ya, ini sudah ini. Unta. Ayam. Musang. Oke, sekarang peraturannya kita ubah ya. Peraturannya sekarang hanya boleh menyebutkan satu kali. Misalkan sudah disebut harimau, sudah harimau seperti itu. Boleh, yang penting makhluk hidup ya. Misalkan mau tumbuhan. Kecuali nama manusia ya. Nggak boleh. Nggak boleh jadi itu. Misalkan manusianya boleh, tapi kalau misalkan nama manusia nggak usah. Oke. Tadi kita mulai lagi dari sini coba. Oke. Dari Sabel ya, dari Bapak. Apa ya? Pisang. Ayam. Musang. 1, Gajah. 2, 1, 2, 3. Oke, Aida. Oke, semuanya sudah bisa fokus kembali? Bisa, Pak. Oke, sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran kita? Iya, Pak. Oke, jadi itu sedikit saja breaking dari Bapak agar kita lebih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sekarang Bapak mau masuk ke materi. Anak-anak sudah siap? Siap, Pak. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita ada beberapa kesepakatan terlebih dahulu nih. Jadi di sini kita akan belajar sekitar 40 menit. Dan juga nanti ketika pembelajaran anak-anak sekalian diharapkan untuk interaktif. Jadi ada yang bertanya, kalau ada yang bingung silakan bertanya. Ada yang dirasa menjanggal atau ada pendapat dengan pendapat temannya boleh disampaikan, tetapi tetap memperhatikan norma-norma yang ada. Dan juga nanti selama pembelajaran tidak ada yang boleh makan, ya minum tidak jadi masalah ya. Tidak boleh makan, tidak boleh ribut, dan juga tidak ada yang berkeliaran di kelas. Semuanya siap? Siap, Pak. Sepakat? Sepakat. Oke, jadi sekarang kita akan memasuki materi kita, yang mana pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai berani bergaul, berani bersinar. Nah, jadi pada materi yang Bapak sampaikan ini, karena Bapak melihat ada beberapa
permasalahan-permasalahan yang ada di sekolahan kita itu mengenai ada nih siswa-siswa yang sulit untuk bersosialisasi ataupun siswa yang menutup diri, tidak mau berteman, tidak mau bermain dengan teman-temannya, sehingga ia seperti menyendiri terus-menerus seperti itu. Nah, jadi kita akan belajar mengenai hal tersebut karena dengan kita berani bergaul, maka kita di situ dapat bersinar di lingkungan kita seperti itu. Kalau kita tidak mau bergaul, maka jangankan untuk bersinar, orang lain pun bahkan tidak kenal dengan diri kita seperti itu. Oke. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu anak-anak sekalian perhatikan. Bisa dilihat PPT-nya. Jadi membangun hubungan sosial yang baik. Nah, karena ini berkaitan dengan sosialisasi, ya pasti kita berkaitan dengan hubungan sosial. Karena manusia merupakan makhluk sosial. Ya, benar sekali. Jadi manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lainnya. Seperti itu. Oke, jadi penelitian ada hubungan positif, signifikan antara kecerdasan emosional dan kemampuan bersosialisasi siswa. Jadi memang benar, kecerdasan mengontrol emosi itu kan banyak ya anak-anak sekalian. Emosi, misalkan emosi seperti kita merasakan takut, marah, sedih, dan lain sebagainya. Nah, hal itu harus kita manajemen seperti itu. Ketika kita tidak bisa mengatur emosi kita, maka hubungan sosial kita dapat terganggu. Misalkan orang lagi senang, lagi menang, misalkan kelas kita lagi menang nih lomba tarik tambang dalam lomba 17-an. Tetapi ada satu orang yang lagi marah, tiba-tiba dia membawa emosinya ke dalam hubungan sosial tersebut, marah-marah di tengah itu. Itu kan bisa merusak dari suasana dan juga hubungan sosial yang ada. Nah, jadi kita harus cerdas untuk mengelola hal tersebut. Nah, makna semakin baik pengelolaan emosi, semakin berkualitas hubungan sosial yang terbentuk. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita lagi sedih, tapi kita lagi di lingkup sama teman-teman yang memang tidak seharusnya sedih di lingkungan itu. Kita bisa membawa diri kita untuk ya menyesuaikan seperti itu, sehingga hubungan sosialnya itu akan menjadi lebih berkualitas. Nah, hal-hal penting yang perlu dikuasai siswa. Yang pertama adalah komunikasi terbuka dan asertif. Jujur, jelas, tanpa menyakiti. Anak-anak yang lain mungkin di sini masih asing ya mendengar kata-kata asertif seperti itu. Nah, jadi asertif itu merupakan kemampuan diri kita untuk mengatakan tidak seperti itu. Contoh, misalkan kita lagi banyak tugas, misalkan kita lagi ada hal-hal yang perlu kita selesaikan nih, yang memang itu merupakan kewajiban kita. Tetapi ada teman kita yang mengajak kita untuk jalan-jalan misalkan, ngajak main misalkan seperti itu. Nah, maka kita harus berani untuk mengatakan tidak. Tetapi yang perlu diperhatikan, kita harus menyatakannya tanpa menyakiti seperti itu anak-anak sekalian. Dan juga kita harus pandai dalam berkomunikasi. Jadi kalau ada teman yang datang, ya kita ngobrol kayak biasa aja gitu. Jangan kita menutup diri. Karena untuk menciptakan hubungan sosial yang baik, kita harus berkomunikasi secara terbuka. Nah, selanjutnya ada sikap sportif dan menerima perbedaan, menghargai orang lain, siap kalah, dan mengakui kesalahan. Jadi ya kalau memang kita salah ya kita ungkapkan seperti itu. Kita tunjukkan bahwa kita salah gitu. Kita berani untuk mengucapkan permohonan maaf dan juga kita menghargai dari setiap apa yang orang lain sampaikan dan juga orang lain lakukan seperti itu. Nah, di sini yang ketiga ya, itu menjaga kepercayaan. Jadi di sini menepati janji, menjaga rahasia dan juga jujur. Nah, itu juga sangat penting dalam membangun hubungan sosial yang baik. Jadi ketika bergaul anak-anak harus bisa untuk menepati janji yang sudah dibuat. Kalau yang misalkan tidak bisa ataupun ada berhalangan mengenai janji tersebut, nanti dikonfirmasi dulu, sampaikan bahwa pada saat ini belum bisa untuk melakukan hal tersebut seperti itu. Terus juga kalau ada teman yang bercerita yang bersifat privasi seperti itu ya kita harus menjaga rahasia tersebut. Dan juga kita harus bersikap jujur. Mungkin anak-anak sekalian pernah melihat film Upin Ipin yang penggembala domba itu? Pernah. Nah, itu kan merupakan salah satu contoh ya. Ketika memang kita jujur kan kayak Upin ya, manggil orang-orang bahwa dombanya dimakan serigala lebih daripada 3 kali kan gitu. Yang keempat udah orang nggak percaya lagi seperti itu. Nah, hal itu juga dapat
menyebabkan hubungan sosialnya itu menjadi buruk. Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya adalah mengutamakan kerjasama, lebih mementingkan kepentingan bersama daripada pribadi. Nah, di sini ya, ketika memang ada tugas kelompok, kita harus bekerja sama, seperti harus bisa bekerja sama, bisa beradaptasi. Misalkan kita ada tugas apa ya? Misalkan tugas biologi nih mengenai pembuatan kayak eh, kecamba misalkan kan gitu. Kita harus bisa bekerja sama sama teman-teman yang lain. Kita tidak boleh untuk individualis gitu. Kalau ya kerja kelompok bareng-bareng, jangan hanya kita sendiri seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini selain kita hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membangun hubungan sosial yang baik, ada juga memposisikan diri di lingkungan sosial. Jadi ada pepatah yang mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Anak-anak ada yang paham mengerti peribahasa tersebut? Hah? Oke, jadi peribahasa tersebut adalah di mana kita berada, maka disitulah kita harus mengikuti budaya, aturan yang ada di sekitaran tersebut. Tapi dalam tanda kutip sesuatu hal yang baik ya. Kalau misalkan lingkungan buruk, mabuk-mabukan ya kita jangan mengikuti tersebut. Oke, jadi di sini siswa dengan kecerdasan emosional yang tinggi lebih mudah menempatkan diri, diterima dan dihargai lingkungannya. Nah, jadi yang menjadi kunci tadi adalah manajemen emosinya itu baik seperti itu. Yang seperti Bapak sampaikan di awal, ketika dia marah, ya tidak meluap-luap dan tidak dilampiaskan sama orang lain. Ketika dia sedih, ya dia bisa mengelolanya sehingga lingkungan sosialnya tidak merasakan hal tersebut seperti itu. Jadi ketika kita bisa menyesuaikan, maka lingkungan itu akan lebih mudah untuk menerima kehadiran kita. Oke, selanjutnya cara memposisikan diri. Yang pertama, menyesuaikan perilaku dengan norma kelompok. Nah, jadi misalkan kita berada di mana ya? Misalkan kita dari daerah kita masing-masing nih. Terus tiba-tiba nanti kita kuliah ataupun misalkan kita nanti lanjut SMA di tempat yang lain, tempat yang baru. Kita harus menyesuaikan dengan norma-norma yang ada. Contoh misalkan kalau misalkan kita di Indonesia, kalau saliman dengan guru itu cium tangan. Tapi kalau di luar negeri, kita cium tangan itu kayak suatu hal yang sangat wow. Suatu hal yang menurut mereka itu tidak pernah dilakukan itu. Nah, jadi kita harus menyesuaikan dengan hal-hal tersebut. Misalkan kita di Palembang gitu ya, menggunakan kata kau misalnya. Kau itu suatu hal yang biasa aja gitu. Tapi ketika kita ke Jawa, menggunakan bahasa kau itu kayak wow, suatu kasar seperti itu kan. Nah, jadi kita harus menyesuaikan. Nah, selanjutnya juga ada menghargai perbedaan karakter dan budaya teman. Nah, jadi di sini kan ada yang namanya kita kan Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, suku, budaya, adat istiadat dan juga agama ya. Nah, hal itu kan pasti banyaklah timbulnya yang namanya karakter-karakter yang berbeda. Jadi anak-anak sekalian tidak boleh untuk sangat-sangat mengedepankan hal itu gitu loh. Jadi misalkan ada teman yang berbeda agama, berbeda kepribadian dan lain sebagainya, kita harus saling menghargai, saling menghormati dan juga saling memahami agar proses sosialisasi yang terbangun itu baik seperti itu anak-anak sekalian. Oke, selanjutnya ini ada berani percaya diri tapi tetap sopan dan rendah hati. Oke, di sini banyak nih kasus orang percaya diri tapi tidak sopan gitu ya. Pernah menemukan? Pernah ya, banyak mungkin ya orang ini sangat percaya diri gitu ya. Percaya diri tapi yang dia lakukan itu tidak etis seperti itu. Mungkin anak-anak sekalian bisalah mencari contoh sendirilah ya, seperti apa ataupun misalkan di dunia maya, di streamer dan lain sebagainya mungkin ada anak-anak sekalian yang pernah menonton, nah bisa untuk mencari contoh sendiri mengenai itu. Dan juga kita harus tetap rendah hati seperti itu. Jadi ketika bersosialisasi kita jangan sombong gitu. Aku punya ini, aku punya ini, aku punya ini. Itu nggak boleh untuk ditampakkan dalam hubungan sosialisasi. Karena apa? Karena hal itu dapat mengganggu dari proses hubungan sosial. Kalau memang misalkan teman yang menerima, oke. Tapi kalau misalkan sama teman yang tidak bisa menerima hal tersebut,
maka ia akan merasakan kayak sombong banget sih dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini yang terakhir ada mengalah demi kebaikan bersama. Jadi ada yang mengatakan mengalah untuk menang gitu loh. Nah, jadi kita nggak harus selalu menang kok gitu. Kadang kita untuk menang itu harus mengalah dulu gitu. Misalkan contoh nih, kita sudah coba untuk menyampaikan apa pendapat kita mengenai sesuatu hal yang kita ketahui. Tapi masih ada orang yang memang kekeh gitu, kekeh untuk mempertahankan pendapat dia karena itu menurutnya yang terbaik seperti itu. Tapi kalau kita memang merasakan sudah tidak bisa dilanjutkan, kalau kita lanjutkan itu bakal terjadi malah perpecahan dan lain sebagainya, sudah cukup saja gitu. Kita mengalah saja sehingga nanti ia kan pasti akan mengetahui ketika sudah menjalani. Nah, di situ baru keluar bahwa kita mengalah itu untuk kebaikan itu loh, agar kita tidak terjadi perpecahan dengan teman-teman dan juga solusinya dapat diselesaikan dari pendapat kita. Mungkin seperti itu ya. Jadi kemampuan memposisikan diri membuat siswa lebih mudah diterima, percaya, membangun relasi sosial yang harmonis. Oke. Nah, di sini ada materi yang berikutnya, pengelolaan emosi dalam bergaul. Oke, jadi dari beberapa pemaparan materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, dari cara memposisikan diri, terus juga cara membangun hubungan sosial yang baik, anak-anak sekalian, ada yang pernah merasakan nggak bahwa emosinya itu sangat mempengaruhi daripada proses hubungan sosial? Yuk, boleh nih Bapak mau dengar cerita dari anak-anak sekalian. Oke, siapa yang mau bercerita? Oke, silakan. Anda Salbia ya? Iya Pak. Salbia sendiri untuk yang Bapak bilang tadi pengaruh emosi dalam berhubungan sosial itu kan Pak. Nah kalau Salbia itu kalau misalnya lagi sedih ataupun lagi marah itu pasti berpengaruh ke teman-teman sekitar juga. Jadi kalau misalnya lagi sedih itu kan Pak bawaannya murung, terus diem aja. Jadi teman-teman juga rasanya kalau mau negur Salbia tuh kayaknya nggak mau gitu, soalnya Salbianya lagi diam takut ganggu. Mungkin kayak gitu Pak. Oke, bagus ya, benar sekali, itu salah satu contoh yang memang sering terjadi di lingkungan kita. Boleh beri tepuk tangan untuk Ananda Salbia. Oke, mungkin yang lain nanti Ananda Sonya silakan. Kalau Sonya Kak, pengaruh emosi Iya. terhadap lingkungan sosial. Kalau Sonya kalau misalkan lagi sedih, lagi marah itu biasanya lebih ke diam. Jadi walaupun Sonya sedang sedih, tapi di lingkungan sosial tidak berpengaruh Pak. Tidak berpengaruh. Iya, berarti tetap friendly. Nah, karena memang Ananda Sonya kayak daripada emosi aku mengganggu orang lain seperti itu ya. Jadi memang benar ya yang Bapak sampaikan tadi bahwa yang namanya kecerdasan dalam mengontrol emosi itu dapat berpengaruh terhadap hubungan sosial. Oke, boleh beri tepuk tangan untuk anak-anak Sonya. Oke, anak-anak sekalian, jadi itulah tadi ya contoh dari teman-teman sekalian. Dan juga kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, itu mengenai pengelolaan emosi dalam bergaul. Karena di awal tadi kita sudah membahas mengenai memposisikan diri, membangun hubungan sosial yang baik dan juga banyak menyinggung mengenai emosi. Nah, jadi di sini bagaimana sih pengelolaan emosi kita dalam bergaul? Jadi, yang pertama kecerdasan emosional itu merupakan kemampuan mengenali, mengelola emosi diri, memotivasi diri, berempati dan membina hubungan sosial yang baik. Oke, jadi di sini memang ketika kita ingin menjadi ataupun memiliki kecerdasan emosi, kita itu harus mampu untuk mengenali diri kita siapa, terus juga mengelola emosi diri kita, terus juga kita bisa berempati dan membina hubungan sosial yang baik seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pentingnya pengelolaan emosi. Jadi tanpa itu interaksi sosial bisa terganggu, bisa terjadi konflik, minder dan juga kesalahpahaman. Mungkin kayak yang disampaikan oleh Ananda Salbiah tadi, contoh nyata ya anak-anak sekalian. Jadi ketika Ananda Salbiah kayak murung, diam, itu dapat menyebabkan kesalahpahaman gitu loh. Dan juga ketika kita lagi banyak pikiran, terus juga kayak lagi
apa namanya, murung terus kita paksakan untuk bersosialisasi, kita tidak bisa mengontrolnya, maka bisa terjadi konflik seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa ditimbulkan karena apa namanya, kesalahan kita dalam memanajemen emosi kita. Nah, selanjutnya langkah-langkah untuk pengelolaan emosi. Nah, jadi di sini sudah Bapak masukkan juga 5 cara dalam mengelola emosi. Yang pertama itu adalah kesadaran diri, jadi mengenali emosi yang dirasakan. Jadi ya kalau kita lagi marah, kita harus paham bahwa aku lagi marah gitu. Hal-hal apa sih yang harus aku hindari? Selanjutnya ada juga pengaturan diri. Kita mengendalikan emosi agar tidak merugikan. Terus motivasi diri, tetap semangat dan positif dalam bergaul. Jadi ketika kita bergaul, kita ada motivasi tersendiri seperti itu. Sehingga kita tidak minder, kita juga tidak merasakan hal-hal bahwa orang lain itu menganggap kita sebagai apa namanya, orang yang kurang baik seperti itu ya. Karena kita ada motivasi diri untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, selanjutnya ada empati. Nah, jadi empati ini sangat penting. Jadi kita harus pandai untuk ikut merasakan bagaimana sih perasaan yang orang lain rasakan. Misalkan Salbia lagi sedih ataupun misalkan Hana lagi sedih misalkan ya. Jadi kita ikut merasakan, kita bisa tahu itu loh. Untuk bahwa Hana ini lagi sedih sehingga ikatan emosional lebih terjalin seperti itu. Nah, selanjutnya ada keterampilan sosial, mengekspresikan emosi dengan cara tepat dan sopan. Oke, jadi misalkan kayak Ananda Tria lagi marah gitu. Bagaimana sih cara mengambil sikap kita agar tidak terjadi konflik, bahkan kesalahpahaman. Nah, itu yang dinamakan dengan mengekspresikan emosi dengan cara yang tepat dan juga sopan. Oke, baik. Anak-anak, jadi inilah pemaparan materi kita ya pada pagi hari ini mengenai berani bergaul, berani bersinar. Oke, anak-anak sekalian, dari pemaparan materi tadi ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Ananda Ida. Baik, Bapak, terima kasih. Jadi kan tadi ada 5 langkah pengelolaan emosi. Kalau sebenarnya kita yang sedang mengalami emosi. Pertanyaannya itu gimana kalau kita itu menjadi orang yang terpengaruh oleh emosi teman, Pak? Jadi saya teman kita itu lagi marah, dia itu mengeluarkan kata-kata yang menyinggung kita gitu, Pak. Jadi cara kita menanggapi itu bagaimana ya, Pak? Oke. Langsung Bapak jawab aja ya untuk Ananda Aida. Jadi pertanyaannya bagus sekali ya. Memang sering terjadi kasus seperti itu bahwa teman lagi marah, terus marahnya ke kita, terus perasaan kita tersinggung seperti itu ya. Sehingga kita juga ikutan marah gitu. Nah, jadi di sini apa namanya? Kita harus apa namanya memahami juga seperti itu Ananda Aida ya. Kita tidak boleh langsung serta-merta langsung ikut marah saja seperti itu. Memang misalkan dari beberapa pengelolaan ini kan ada yang namanya pengaturan diri. Jadi di situ ada mengendalikan emosi agar tidak merugikan. Kita kan bisa mengungkapkan kekesalan kita tidak dengan kata-kata yang kasar seperti itu, yang menyinggung. Nah, jadi mungkin Ananda Aida bisa memilih beberapa cara, misalkan apakah diam saja, apa namanya, tidak usah merespon daripada orang yang memberikan kata-kata yang menyakitkan tersebut, ataupun meninggalkan tempat tersebut, atau menjawab tetapi dengan bahasa yang tetap sopan dan juga tidak menyakiti dari orang tersebut. Oke, mungkin seperti itu Ananda Aida, apakah sudah bisa dipahami? Oke, yang lain ada yang ingin bertanya? Oke, Ananda Chelsea. Itu kan dulu ada pengaturan itu yang mana akhirnya mengendalikan emosi agar tidak merugikan. Nah, sedangkan itu kan dari diskusi itu belum bisa mengendalikan emosi gitu loh, Pak. Nah, saya itu gimana sih Pak cara mengendalikan emosi yang benar? Contohnya gitu, apa yang harus dilakukan? Oke, bagus ya pertanyaannya dari Chelsea. Nah, inilah makanya kita belajar mengenai pengelolaan emosi anak-anak sekalian. Jadi, misalkan ada yang belum bisa untuk mengontrol emosinya secara stabil, secara maksimal, dengan mempelajari pengelolaan emosi ini, kita bisa semakin bisa untuk manajemen emosi kita. Kalau dari pertanyaan Anda Chelsea tadi ya, yang pasti kita harus paham dulu itu. Kita harus memahami bahwa ketika kita marah seperti itu, bahwa itu dapat menyebabkan hal-hal yang tidak baik dalam hubungan sosial kita. Sehingga Ananda Chelsea nanti bisa berpikir 2 kali untuk meluapkan emosi tersebut kepada orang lain. Ataupun kalau cara dari diri sendiri ya Ananda Chelsea bisa apa namanya mungkin yang sering kita hadapi gitu ya ketika emang emosi, cobalah untuk
diam sejenak, menenangkan diri, dan juga tarik nafas dalam-dalam misalkan kayak ya 3 kali sambil dihayati sambil untuk meredam emosi. Biasanya hal-hal seperti itu cukup efektif untuk meredam emosi kita. Dan juga Nanda Chelsea juga harus memahami bahwa semua yang kita rasakan itu tidak semuanya harus disampaikan kepada orang lain. Oke, analisis sudah cukup? Apa sudah paham, Pak? Oke, sudah paham ya semua. Mungkin Bapak rasa sudah banyak pertanyaan, juga sudah banyak apa namanya sesi tanya jawab kita. Nanti untuk anak-anak kalau belum jelas, kita setelah ini akan adakan sesi diskusi terlebih dahulu. Oke, mungkin boleh beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah memberikan jawaban. Oke, baik ya, bagus sekali untuk Ananda semua yang sudah menambahkan dan juga yang semua sudah berpartisipasi. Oke, setelah ini biar pemahaman kita semakin mendalam mengenai pengelolaan emosi, berani bergaul dan pengelolaan emosi. Anak-anak sekalian, Bapak mau mengajak diskusi nih. Jadi sesi diskusi kita itu membuat kelas kita menjadi beberapa kelompok. Nah, ini kan ada orang berapa nih? 10 ya. 10. Mungkin kita buat 3 ada yang 4 aja mungkin ya. Nah, jadi mungkin ini 3, Kak Hana, Kak Ibel sama Kak Tria, terus Kak Zakia, Chelsea dan juga Dila. Nah, ini berempat. Itu bisa saling berhadapan, kita berdiskusi mengenai materi yang sudah kita sampaikan, yang Bapak sampaikan tadi. Nah, jadi bentar ya. Nah, ini sudah Bapak siapkan kertas. Nanti Ananda sekalian silahkan untuk menuliskan cara-cara bagaimana sih menurut Ananda sekalian cara mengontrol emosi dalam berhubungan sosial agar dapat menjadi apa namanya hubungan sosial kita semakin baik. Oke. Bisa? Bisa. Oke, ini. Ya. 3 kelompok jadi ya? Iya, Pak. Oke, silahkan diisi sesuai dengan hasil diskusi anak-anak sekalian. Nanti ini apa namanya? Bagaimana cara mengontrol emosi agar terjalin hubungan sosial yang baik. Jadi silahkan nanti ditulis ya nama-namanya dan juga jawabannya. Nanti setelah diskusi, anak-anak perwakilan dari kelompok untuk presentasi ya, untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, silakan untuk didiskusikan. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Kalau ada yang dibingungkan mau bertanya silakan ya. Oke, sudah anak-anak? Kelompok ini sudah selesai? Sudah. Kelompok rombongan Anda Chelsea? Oke, rombongan Ibel? Oke, bentar lagi ya, nanti ya Pak ambil. Sudah? Oke, yang sudah boleh dikumpulkan. Oke, nanti silakan dari perwakilan kelompok untuk menyampaikan ya apa yang sudah didiskusikan. Begitu juga dengan rombongan Nanda Chelsea. Untuk hasil diskusinya nanti disampaikan perwakilan saja seperti itu. Oke, rombongan Ananda Isabel sudah siap? Sudah ya, nanti silakan disampaikan saja hasil diskusinya perwakilan. Oke, baik. Dari kelompok mana nih yang mau presentasi? Oke. Tadi kita buat secara bergiliran saja ya. Tadi kayaknya Ananda Chelsea yang terlebih dahulu mengangkat tangan. Silakan Ananda Chelsea. Nanti yang lain silakan untuk menanggapi kalau misalkan ada yang ingin ditanggapi dari penyampaian yang disampaikan Chelsea. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin kami dari kelompok Fadila, Zakia, sama saya sendiri. Mungkin cara menghargai emosi agar terjalin hubungan dengan baik di sosial itu, yang pertama untuk bisa memahami diri sendiri, Pak, memahami emosi diri sendiri. Karena kalau misalnya kita belum bisa memahami diri sendiri, bagaimana kita memahami sekitar kita, Pak. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya sedang merasa tidak baik-baik saja, mungkin kita bisa untuk menenangkan diri terlebih dahulu, Pak, seperti Bapak jelaskan tadi. Terus yang terakhir,
masih bersangkutan dengan yang nomor 4 tadi Pak, kalau misalnya ada teman yang lagi emosi, kita jangan mudah terpancing dan terikut-ikutan Pak. Oke. Ya, itu Pak. Oke, sudah cukup? Cukup Bapak. Oke, baik, beri tepuk tangan untuk kelompok Chelsea ya. Oke, bagus sekali yang sudah disampaikan mengenai bagaimana cara mengontrol emosi ya untuk membangun hubungan sosial yang baik. Sudah sangat tepat sekali yang disampaikan Anda Chelsea tadi. Oke, teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan ataupun oke, Ananda Aida, silakan. Ya, silakan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Izin kami dari kelompok Aida, Sonia, Salvia, sama Ajeng. Nah, jadi cara mengontrol emosi agar membangun hubungan sosial yang baik dari diskusi kelompok kami, yang pertama itu mengenali emosi diri sendiri Pak. Jadi kita itu mengenali bahwa kita ini sedang mengalami emosi apa, seperti marah, sedih, bahagia, dan lain-lain. Terus juga menarik nafas. Jadi menarik nafas ini akan memberikan kita rasa lebih rileks gitu Pak. Jadi kalau misalnya kita lagi marah, kita menarik nafas dulu supaya lebih tenang. Terus yang terakhir itu memberi waktu untuk diri sendiri Pak. Jadi kalau misalnya kita lagi emosi, kita harus mengelola emosi kita itu dengan baik. Jadi memberikan waktu itu seperti kita kalau lagi emosi bisa lagi sedih biasanya dengerin musik atau makan atau jalan-jalan untuk mengurangi emosi kita itu. Mungkin itu Pak dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, boleh beri tepuk tangan ya untuk kelompok Aida dan kawan-kawan. Oke, bagus ya pemaparan materinya. Oke, semangat banget nih. Oke, kelompok Tria silakan. Izin teman-teman dan Bapak, kami menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berdasarkan email karena dan siapa. Di sini menurut pendapat kelompok, bagaimana cara mengontrol emosi agar terjalin hubungan sosial yang baik. Itu yang pertama, kami jika sedang emosi sebaiknya menenangkan diri dahulu Pak. Biar orang itu tidak salah paham kita kenapa dan Oke, baik, boleh beri tangan untuk kelompok Tria ya. Oke, semuanya sudah bagus-bagus semua memberikan hasil diskusinya ya dari kelompok Kak Chelsea dan kawan-kawan, terus juga Kak Tria, terus juga Kak Aida tadi sudah bagus-bagus semua menyampaikan hasil diskusinya. Jadi anak-anak sekalian, mungkin kita simpulkan saja ya bahwa memang yang sudah disampaikan tadi itu benar semua gitu. Jadi ketika kita memang sedang emosi ataupun kita sedang dalam menghadapi tantangan dalam bersehubungan sosial ya, itu kita bisa seperti menenangkan diri terlebih dahulu. Juga kita lebih memahami bahwa segala hal yang kita sampaikan ketika tidak tepat itu dapat menjadi suatu permasalahan. Dan juga cara-cara tadi bisa mungkin kalau yang beragama Islam untuk mengucapkan istighfar terlebih dahulu, menarik nafas, menenangkan diri, sehingga kita bisa lebih tenang dalam menjalin hubungan sosial. Oke, baik. Itu anak-anak sekalian. Semuanya sudah bisa dipahami dari hasil diskusi kita? Oke, baik. Kalau sudah paham dari hasil diskusi kita tadi, di sini Bapak ingin meminta dari anak-anak sekalian, siapa nih yang ingin menyampaikan kesimpulan dari proses pembelajaran kita dari awal hingga akhirnya tadi? Oke, silakan Ananda, Sonya. Terima kasih Pak. Jadi pengelolaan emosional itu merupakan cara kita dalam mengatur dan mengelola emosi kita terhadap diri kita sendiri, dan itu juga dapat berpengaruh pada lingkungan sosial. Oke, baik. Boleh beri tangan untuk Ananda Sonya. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan? Oke, silakan Ananda Salvia. Oke Pak, jadi setelah yang Bapak jelaskan, saya mau kesimpulan bahwa penting untuk kita itu mengelola emosi kita dengan baik agar orang lain itu juga bisa lebih menghargai kita. Terus juga itu kalau emosi itu kan berpengaruh pada hubungan sosial kita. Jadi kalau misalnya kita punya emosi yang baik, orang lain itu juga mau berteman sama kita, terus hubungan sosial itu. Oke, baik ya, bagus sekali
kesimpulan yang disampaikan oleh Ananda Salbia. Boleh beri tepuk tangan anak-anak sekalian. Oke, jadi tadi sudah menyampaikan kesimpulan. Nanti Bapak akan minta untuk anak sekalian untuk menyampaikan apa sih yang bisa kita ambil dan kita terapkan dari pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum itu Bapak ada lembar kerja peserta didik. Ya, jadi nanti ini Bapak bagikan. Nanti anak-anak silakan mengisi ya. Jadi silakan diisi sesuai dengan yang dipahami saja seperti itu. Nah, ini ada nama dan juga kelas. Silakan anak-anak isi sesuai dengan yang sudah dipelajari tadi. Sesuai pemahaman masing-masing ya. Oke, Pak. Satu lagi. Oke. Silakan mengisi ya. Bapak kasih waktu 3 menit cukup? Cukup, Pak. Oke. Kalau ada yang dibingungkan boleh ditanyakan ya. Oke. Ya, boleh. Nah, bagaimana cara kita mengikuti aturan yang ada di sekolah atau di kelas? Ya, jadi Ananda sekalian, kan ini kan yang kita berkaitan dengan berani bergaul seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira bagaimana sih cara kita untuk mengikuti aturan yang ada di sekolah dengan keadaan sosial yang ada? Misalkan, apakah kita ketika piket itu sesuai gitu? Misalkan, bagaimana cara kita? Apakah kita menjalankan aturan itu dengan baik seperti itu atau kita melanggar atau seperti itu? Oke. Sepertinya sudah selesai semua ya? Ya, sudah, Bapak. Oke, boleh dikumpulkan sini Pak. Oke. Oke. Siap, bagus ya. Anak-anak sekalian sudah bisa menjawab. Susah nggak soalnya? Tidak, Bapak. Berarti anak-anak sekalian sudah memahami kalau soalnya tidak susah seperti itu. Oke, baik. Jadi terima kasih anak sekalian sudah mengisi daripada lembar kerja kita. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup, Bapak ingin meminta untuk anak-anak sekalian menyampaikan apa sih yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini dan juga bagaimana kesan dan pesannya. Oke, anak-anak sekalian ada yang ingin menyampaikan? Oke, silakan, Ananda Isabel. Jadi yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini itu bahwa pengontrolan emosi itu penting sekali dalam kita bergaul di lingkungan kita. Terus pesan dan pesannya, pembelajaran hari ini tuh seru banget Pak. Terus materinya juga sangat jelas. Terus bisa tahu juga bagaimana cara mengontrolnya. Terus seru banget tadi ada ice breaking, terus ada diskusi juga sama teman-teman kita dari sekolah. Terus juga kami mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga sih. Oke, baik. Boleh beri tepuk tangan untuk Ananda Isabel. Oke, selanjutnya Bapak minta satu orang lagi nih untuk menyampaikan yang seperti Kak Ibel sampaikan tadi. Oke, siapa yang ingin menyampaikan? Oke. Ananda Tria, silakan. Boleh, boleh. Belajar tapi bisa dan dapat ilmu juga bagaimana kita bergaul mengatur emosi dan Oke. Oke, boleh beri tangan ya untuk Ananda Tria. Oke, jadi anak-anak sekalian, seperti itulah pembelajaran kita pada hari ini. Kalau memang nanti ada hal-hal yang memang berkaitan dengan kesulitan dalam berkomunikasi, sehingga berhubungan sosial dan lain sebagainya, Ananda bisa untuk datang ke ruang BK saja. Temuin Bapak, kita akan melakukan sesi konseling individual seperti itu. Jadi jangan takut untuk datang ke ruang BK ya. Nanti ke ruang BK itu kita cerita-cerita aja kok, nggak ada hal-hal yang ditakutkan di sana. Oke, seperti itu. Ketua kelasnya siapa ya? Oke, Sonya ya ketua kelas. Oke, nanti untuk Sonya, setelah ini Bapak kirimkan give form ya untuk evaluasi hasil kita pada hari ini. Nanti anak-anak sekalian silakan untuk mengisi di sana. Jadi nanti Bapak kirimkan ke Sonya dan anak-anak bisa mengisi melalui handphone masing-masing.
Paham semuanya? Paham, Pak. Oke, baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak meminta untuk anak sekalian, siapa yang ingin memimpin doa? Oke, silakan Ananda Salbia. Oke teman-teman, sebelum kita pulang hari ini, jadi kita berdoa dulu. Berdoa menurut saya ada seperti Oke, baik. Terima kasih Ananda Salbia sudah memimpin doa kita pada akhir pertemuan kita kali ini. Bapak mengucapkan banyak terima kasih ya untuk anak-anak sekalian sudah hadir dan juga aktif dalam kelas kita pada pagi hari ini. Kurang lebih Bapak mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Bapak mengucapkan permohonan maaf kepada anak-anak sekalian. Kepada Allah Pak ucapkan permohonan ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.